Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho illahi ta'ala wa khususan bi barakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, para ibu, para bapak, kita bersyukur ini sudah menghatamkan satu surat ya, ini. Sehingga minggu depan kita sudah berpindah ke surat Ali Imron, bukan Al Imron ya. Sering orang mengatakan Al Imron, keliru. Yang betul itu surat Ali Imron, yaitu keluarganya ya, Pak Imron. Dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ini termasuk doa ya. Jadi jangan dianggap orang maos amanah rusul amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina rasulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'ah, dan seterusnya. Itu dua surat, dua ayat di akhir surat Al-Baqarah itu termasuk doa ya. Dasarnya banyak hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah ya. Contohnya seperti ini. Al hadisul awal kata. Qala Al Bukhari. Ngendika sapa Imam Bukhari, di mana Imam Bukhari itu menerima hadis dari Muhammad bin Katsir ya. Muhammad bin Katsir menerima hadis terus sampai kepada sahabat Ibnu Mas'ud. Rasulullah ngendiko dawuh mangkola akhir man qara'a man sinten mawon qara'a ayataini sinten mawon sing maos dua ayat di akhir surat Al-Baqarah min akhir surat Al-Baqarah fi lailatin ing dalam saban-saban bengi kafatahu, maka Gusti Allah itu bakal nyukupi, bakal ngerekso ya, bakal apa ya. Makanya kalau tahlil maos ini itu jangan dianggap bid'ah ya, karena ada hadisnya. Bahkan Rasulullah itu di hadis man qara ayatin min akhir suratil Baqarah pelailatin kafatahu, yaitu contohnya hadis yang pertama. Hadis dua yang kedua juga begitu. Jadi membaca dua ayat di akhir surat Al-Baqarah itu termasuk istim. A'taitu khawatim suratil Baqarah. Nah, ini. Min kanjih tahtal arsy. Nah, katanya Gusti Allah ya, a'taitu khawatim. Khawatim jadi saya nyukani. Nah, itu jimat. Nah, bahasa kitanya khawatim itu jimat. Khawatim itu bukan di ayat itu ada. Akhir dari surat Al-Baqarah ini. Nah, ini hadis. Ini saya mau akan hadis-hadisnya ini supaya panjenengan jangan mudah nuduh. Nah, bahkan sesepuh dulu itu mantun sholat itu dari ayat kursi ya kan. Dilanjutkan dengan dua ayat akhir surat Al-Baqarah ini, ditambah lagi dengan dua ayat di surat Ali Imran yang tilmul kamantasa watu ijumantasa watu tilumantasa itu diwaos habis sholatnya. Cuman kalau sekarang ngikuti wiridan kados ngeten niki, wah itu jamaahnya iso buyar, kodowo banget imam itu kan. Surat Al-Fatihah dilanjutkan dengan
Al-Ikhlas, Muawwidatain, dilanjutkan dengan ayat kursi, dilanjutkan dengan dua ayat akhir surat Al-Baqarah, dilanjutkan lagi dengan 2 ayat di surat Ali Imran. Matur-matur baru subhanallah, subhanallah. Subhanallah gak gitu. Di dalam Al-Azkar kan sudah dijelaskan bacaan mantun salat sing bet purun maos subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar salasan kan 33 kali itu. Kemudian ditutup dengan seperti yang biasa kita waos itu sampai la haula wala quwata illa billahil aliyil azim kan. Itu ada hadisnya itu di Al-Azkar. Insyaallah mungkin sampun panjenengan ini mireng kan hadis. Nah, 2 ayat di akhir surat Al-Baqarah itu merupakan kanzun tahtal arsy lam yu'tihuna nabiyya, dan tidak diberikan kepada nabi-nabi lain. Jadi semacam keistimewaan lah kanjun itu yang lebih itu. Jadi merupakan sebuah, makanya saya mengatakan jimat. Jimat 2 ayat di akhir surat Al-Baqarah itu merupakan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala yang dulunya disimpan di bawah arsy. Tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain, hanya diberikan kepada Kangjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menurut hadis riwayat Ahmad. Yang tadi riwayat Imam Bukhari. Hadisnya sahih semua. Nah, hadis yang ketiga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, Imam Muslim menerima dari Abu Bakar bin Syaibah terus sampai menerima saking hadis yang juga sama. Bagaimana keistimewaan surat 2 ayat di akhir surat Al-Baqarah itu. Noten nggih. Jadi panjenengan pun kalau purun ya tiap malam diwaos kalau purun. Saderenge tidur itu kan jangan pegang HP, Bu. Kalau sampai tiduran pegang HP itu enggak boleh lah sekarang ini ya. Karena HP ini sudah menjadi racun yang sangat ini sekarang. Banyak yang cerai gara-gara HP ini sekarang. Saya pengadilan agama pernah saya ini karena kebetulan gara-gara HP ya, karena ketemu dengan mantan itunya lagi yang lama, janjian di mana dengan HP itu kan ini nggak tahu perginya kemana. Nah, nauzubillah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan ya. Ayat ini setelah ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nah, ingat-ingat ya, wa ilaikal masir. Bagaimana kita ini supaya kembali kepada Allah. Gusti Allah itu marji', tempat kembali kita. Nah, setelah ba'ats nanti, makanya ke dalam ilmu tasawuf ini ayat ini karena hubungannya dengan sistem kerohanian dan sistem keyakinan. Jadi Gusti Allah kita ini walaupun di surga katanya belum ketemu Gusti Allah ya tetap masih merana kita ini, masih merana. Jadi makanya orang-orang tasawuf itu tidak mau mendambakan surga itu kan. Makanya kan seperti ada ungkapan yang sering diwaos oleh kan ilahilas tulil firdosi ahla wala aqwal narijai. Wah, nah itu kan ilah, itu kan gambaran bagaimana kata Abu Nuwas itu memberikan sampai ada namanya Robiatul Adawiyah, seorang wali perempuan. Beliau mengatakan saya lebih senang masuk neraka dengan ridho Allah daripada saya masuk surga dengan bendu Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi nah itu terusnya. Sebab kembali kepada Allah tuh pimak adis sidaqin inda malikin muqtadin wujuhu yauma idin nadirah rubikana nadirah. Jadi wa inna ilaihi raji'un. Nah itu wa ila makanya banyak kalau panjenengan ini entry ya. Berapa ayat-ayat yang menunjukkan orang itu yang benar kalau di akhirat nanti kembali pada Gusti Allah kan. Innal ladina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati dunya, contohnya ayat yang lain dalam akhir surat Al-Kahfi juga gitu.
Walama nazalatil ayatu qablaha syakal mu'minuna minal waswasati wa syaqqa alaihimul muhasabatu, katanya biha fanazala. Ayat yang akan kita pelajari ini suatu ketika ini merupakan ayat di mana derenge tiang-tiang mukmin yang sudah beriman kepada Kanjeng Nabi itu merasa ini khawatir ragu bisa melaksanakan beban-beban yang sudah diperintahkan oleh Gusti Allah mulai dari ayat 1 surat Al-Baqarah sampai ayat 285. Ya itu merasa waduh kalau dengan kayak jual beli harus seperti itu, kemudian gambarannya bagaimana kalau berjuang ini ya harus betul-betul mardotillah ya, begitu juga kalau punya harta kita harus infak, harus zakat, harus sedekah. Nah ini berat, dianggap berat. Nah, oleh karena turun ayat ini la yukallifu kallafa yukallifu, ora bakal membebani. Nah, la yukallifu tidak akan membebani sinten Allah Gusti Allah membebani nafsan kepada seseorang illa wus'aha angin kejobo dengan beban yang memungkinkan orang itu mampu woso bisa. Jadi jangan dianggap wah kok abot, siapa yang bilang sholat itu abot, kan gak ada saja nih yaitu sinten sing bilang puasa itu abot, kan gak ada saja nih kalau memang kita laksanakan dengan iman. Seperti sodako, siapa sing bilang sodako itu abot, zakat itu abot, saja ini kan enggak. Oh enggak melo duwe sing duwe Gusti Allah balik nang pangeran kok abot kan ya. Ai mata sa'uhu qad roduha. Nah tafsirannya ilawus aha itu yaitu barang-barang nopo mawon ya yang memungkinkan kita itu tasa'u itu mampu ya, beban yang mampu. Ini doa. Nah kan itu nggak mungkin Gusti Allah itu membebani seseorang dengan beban yang orang itu tidak bisa memikulnya itu. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Jadi walaupun katanya hanya laha maka sabat, laha ikut tetap kedua si napes, hanya kepada si napes bu itu, kepada seseorang. Manopo mawon ya, jadi kasabat kang wis agawe sapa si napes ingma. Nah, bayane jadi perbuatan baik yang dikerjakan oleh seseorang maka akan mendapat imbalan kebaikan dari perbuatan baik yang dia lakukan. Ay minal khairi tegese dari perbuatan baik. Maknya di sini maksudnya adalah segala perbuatan baik yang dikerjakan oleh seseorang laha maka perbuatan itu pahalanya rewardnya kan sekarang tidak istilah reward and punishment ya, rewardnya tetap kembali kepada seseorang. Sawabuhu tegese orang itu akan menerima pahala sawab yaitu karena dia melakukan sesuatu. Jadi laha maka sabat itu artinya apapun kebaikan yang dikerjakan oleh seseorang maka pahalanya akan kembali kepada orang itu. Nah itu. Jadi walaupun katanya hanya laha maka sabat itu artinya kebaikan apapun yang dikerjakan yang sudah bukan hanya yang sudah dikerjakan oleh seseorang maka pahalanya akan kembali kepada orang yang mengerjakan. Wa alaiha juga maktasabat. Wa alaiha lan ala itu di sini sikso. Wa alailan ikut tetap sikso ya, itu. Kepada si seseorang hanya kembali kepada napes. Napes itu dihukumi mu'anas. Ya. Makanya domirnya itu menggunakan ha
domir mu'anas. Domir yang kalimatnya di apa? Jadi mu'anas itu bukan orang perempuan, Bu. Jadi ada kalimat yang dihukumi seolah-olah perempuan tapi sebetulnya bukan perempuan dalam arti jenis kelamin dalam bahasa Arab. Huwa itu domir laki-laki mu'anas, dan kalau mu'anas perempuan, tetapi bukan berarti itu jenis kelamin. Memang untuk laki-laki menggunakan domir khusus, untuk perempuan juga domir khusus, untuk orang berdua domirnya juga khusus, untuk orang banyak juga domirnya. Domir itu kata ganti. Dia, kan ada istilah dia, engkau. Nah, kalau bahasa Indonesia itu kan ada dia. Cuman bahasa Arab itu dibedakan, dia berdua, dia banyak. Ya, dengan mereka dia, mereka. Wa alaiha lan ikut tetap ingat asesi napes manopo mawon kema iktasabat kang wis agawe sapa sinapes ing ma. Tetapi di sini artinya bukan hanya sekedar itu, minasyari ay wizruhu, tegese apa saja kejelekan, kejahatan. Makanya di sini artinya apa saja kejelekan, kejahatan, ya, dosa, ya ma itu yang dikerjakan oleh seseorang, maka alaiha, maka siksanya akan menimpa kepada orang itu. Jadi kalau yang kalimat laha makasabat di sini, apapun kebaikan yang dikerjakan oleh seseorang, maka laha itu manfaat. Di sini diartikan pahala atau rewardnya itu. Apapun kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, alaiha, maka punishmentnya akan menimpa kepada orang yang mengerjakan kejahatan itu. Ai minasyari tegese perbuatan olo, perbuatan jelek. Ai wijruhu tegese dusone akan menimpa kepada si napes. Nah, ngoten nggih pemahaman. Oleh karena itu kita juga harus sadar apa yang dilakukan oleh seseorang tidak akan menimpa kepada orang lain dalam hal tertentu. Nah, wala yu'akhadu ahadun bidambin ahadin. Seseorang tidak akan menanggung dosanya orang lain. La yu'akhadu itu tafsirannya, itu penjelasannya. Laha makasabat wa alaiha maktasabat itu dijelaskan. Wala yu'akhadu ahadun, wala yu'akhadu, ora bakal tumibo, ora bakal ngalap, ora bakal nyiksa sapa Gusti Allah ing ahadun ing wong suwiji bidambi ahadin karena dosane wong liya. Wala taziru waziratun wizra ukhra, dalam urusan dosa. Tetapi ingat, ada nanti dosa dosa struktur. Contohnya suami dan istri. Nah, ada kemungkinan, mohon maaf bapak-bapak ya, perlu waspada ketika panjenengan boten mendidik istri panjenengan secara sae, ya, baik ibadah mahdohnya, salate. Kalau sampai istrinya salatnya keliru, sing melo dosa ya bapake. Dosanya ibune memang berdosa, tetapi suaminya ini akan ditakoni dhisik, apa bojomu kok kelakuane gak pate genah. Nah, nggih ngapunten nggih. Coba maka suaminya didiakannya. Karena apa? Karena ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Sama dengan panjenengan, ketika panjenengan punya anaknya bubrah, bukan bubrah ya, dablek, sampai melakukan dosa di saat anak itu belum balik. Ya, ingat, di saat anak itu belum balik, maka dosa-dosa anak itu akan dimintai pertanggungjawab kepada orang tuanya. Sama halnya dengan anak kita, kalau sudah dari kecil melakukan kebaikan, maka kebaikan anak itu ya juga netes kepada orang tuanya. Jadi
Itu jadi jangan, walaupun memang hukumannya sendiri-sendiri, tetapi ada kemungkinan kita ini kecipratan. Ya. Maka karena ada ayat marro'a minkum mungkaron, ada hadisnya kan marro'a minkum mungkaron. Sinten mawon sing awakmu delok kemungkaran, lam juga itu biar, maka kamu tidak mampu untuk merubahnya. Nah, contohnya konkret nih. Seperti tempo hari anak-anak SMP itu sering banyak nitip sepeda. Mulai 2 hari yang lalu kita gak boleh. Nah kenapa? Karena ini ya tempel-tempelan wong lanang karo arek lanang karo wedo. Duite gak sepiro. Sing jogo gak gelem gurak. Tempel-tempelan Bu, tempel-tempelannya ngus pada taraf yang mengkhawatirkan ngarepe masjid lagi karena itu. Nah kalau pengurus masjid membiarkan kemudian penting oleh duit ya gak iso, kita buyarkan, gak usah parkir-parkiran titip sepeda nang kini, gak duitnya gak sepiro tapi dusone bisa membebani kita. Jenengan keto arek kok lungguh pepet-pepetan lanang wedo dudu mahrome, bukan mahromnya, kita terkena itu. Buyarno ae, Abah Warno gak usah pakai titip-titipan sepeda nang kini. Mobil juga begitu. Karena kalau ada mobil, tahu-tahu dalam mobil pacaran, mobil bergoyang. Dan kalau ada ketahuan seperti itu, ya daripada membebani pengurusnya, yang ujung-ujungnya kan kepada ustadznya lagi kan kacau ini. Jangan saya tarik-tarik ke neraka gara-gara ada mobil goyang di depan masjid. Tak buyarno ae mobil kalau ketahuan ada. Buat apa kita ini ngelumpukno duit yang saya yakin sekecil apapun duit bapak-bapak dan ibu-ibu yang disodahkokan ikan lebih suci daripada nerimo ya itu duit titipan, mau duitnya gak sepiro mau, tapi dusone iso brentek. Nah itu oleh karena itu, karena kita ini dimungkinkan bisa melakukan kejahatan, bila melakukan, mari kita berdoa bersama. Wakulu kata gue, maka ngucapo sira kabeh Rabbana la tu'akhidna, duh Gusti ing makuwaos kan, la tu'akhidna innasina au akhtana, mugi panjenengan pun nyiksa kula karena kelalaian kula atau karena kula kathah nindakake perbuatan dosa. Akhta itu, khoto itu dosa kecil ya. Kalau dosa besar itu namanya danbun. Makanya kan ada waos kan, astaghfirullah rabbal baroya, astaghfirullah minal khotoya kan itu. Duh Gusti mugi panjenengan nyepuro dumateng kula saking dosa-dosa kecil. Nah, dosa kecil itu kata Rasulullah di dalam beberapa hadisnya itu nopo dosa kecil yang itu loh, nyuklek pager uang untuk selilit. Nah itu dosa kecil. Jadi ada Pak yang atas bapak-bapak ya, jangan dikira kalau bapak-bapak nanti tidak disiksa gara-gara istrinya atau anak-anaknya. Itu makanya monggo di elmoni saestu ya. Jadi ditakoni, ya bener nggak sholat bojomu itu, mulai wudune, sholate ya. Makanya kan ngapunten ini. Makanya kan sering juga Rasulullah mengingatkan kepada ibu-ibu, seandainya awakmu itu tidak ada Tuhan selain Allah, maka bojomu yang harus kamu sembah. Itu makanya pun wani-wani nglawan nang bojo iku. Kalau bojo, apalagi kalau bojone soleh, mau aduh. Kecuali kalau bojone dablek kaya Firaun, itu enggak masalah. Tapi kalau istrinya seperti Nabi Ayub itu kan sampai berdoa kan, sakit sekian lama tahu-tahu bojo-bojoku gak ono sing setia. Sampai jarene mau istrinya itu
Makanya ibu-ibu ngapunten nggih, kalau suaminya diterimalah apa adanya. Ya kan? Ya, sakit dan sehat mari hidup bersama. Yang dalam sakit itu sebetulnya istri itu jujur saja saya itu ya ditinggal istri di rumah pergi itu suami tenelongsone masya Allah daripada istri ditinggal suami pergi krosok bu ya gak ono sing godhogno banyu ya tempo hari kan istri saya ini sama rombongan muslimat NU Jombang itu nang Bali telung dino bu. Waduh ditinggal istri 3 hari rasanya neraka ini sudah ini. Makanya bapak-bapak pun ngantos ngeremehno ibu-ibu luar biasa. Itu. Makanya memang ada beban seperti panjenengan diberi amanah ya seperti jadi pengurus masjid, jadi pengurus yayasan, yaitu tadi melihat arek sir-siran dijarkeai, bahkan sien ngapunten sien itu dulu ya ketika saya masih dengan teman-teman santri ini di belakang masjid ono sing mabuk-mabukan. Jadi coba tanyakan kepada Pak Sapuji, kepada yang pernah jadi mondok di sini dulu. Jadi belakang depan itu di belakang masjid tahun 80-an tahun 90-an. Ono sing mabuk-mabukan dan uangnya saya ngerti sapa sing mabuk-mabukan. Itu makanya teman-teman kan makanya alhamdulillah sekarang ini sudah insya Allah gak ada bayangkan. Ngarep di belakang masjid itu. Ya. Karena dulu itu kan sawah. Robbana duh pangeran kula ya duh Gusti ing Maha Kuwaos la tu akhina mugi panjenengan pun nibakaken dumateng kula ya pun niksa dumateng kula ya bil iqobi dengan siksa yang berat innasina sekiranya sesuatu yang saya lakukan itu karena lupa au akhtona karena kula niku nglakoni dosa ya, kecil. Nah, dan ini termasuk keistimewaan dari Gusti Allah untuk umat-umat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kelebihan umat Kanjeng Nabi itu ya satu, dosa-dosa kecil itu bisa mudah diampuni. Terus yang kedua tobat kita ini menunggu, artinya menunggu tidak lang. Kalau dulu kan berbuat dosa langsung disiksa. Kalau kita sekarang kan enggak, masih ditangguhkan sampai kita ini mau taubat. Nah, itu. Samping juga banyak perbuatan-perbuatan yang bisa dihapus. Contohnya dosa-dosa kecil, ya ngerasani tipis-tipis lah namanya, enggak tebel-tebel. Ya jenengan wudu itu bisa menggugurkan dosa-dosa kecil. Sholat taubat, ada sholat. Sering juga nih dalam kalangan jamaah tasawuf itu akhir surat ini sering dijadikan bacaan sholat taubat. Jadi ada sholat taubat itu kalau jangan purun, sholat taubat 2 rakaat, ya itu. Kemudian maos doa, maos wausane setelah surat Al-Fatihah itu Robbana ini akhir surat Al-Baqarah ini. Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana duh Gusti ing makuwaos wala tahmil alaina pun ngantos panjenengan niku membebani kula dengan beban yang isron ya yang berat yang sehingga kami ini tidak mau kama hamaltahu alal sebagaimana panjenengan sampun membebani kepada umat-umat, kepada orang-orang saderenge kita. Jadi kalau umat dulu itu memang contohnya
Bani Israel min qatlin nafsi, disuruh membunuh gara-gara sebagai tobatnya itu membunuh pitawal. Kemudian wa ikhraji rubu'il mali fi zakati, zakatnya itu seperempatnya 25%. Nah itu umat dulu itu, jangan dikira zakat itu hanya untuk kita saja. Umat dulu lebih, takaran zakatnya itu lebih besar. Jadi kalau panjenengan dan itu semua benda. Kalau kita sekarang kan dibedakan itu. Kalau hasil pertanian seperti apa, hasil perdagangan seperti apa, profesi seperti apa, kan itu. Itu kalau dulu itu seperempat. Konon saya sendiri belum mempelajari secara sungguh-sungguh. Konon di luar agama Islam itu kewajiban dana agama itu ada yang mengatakan sampai 25%. Ya, itu. Konon, tapi saya juga dalam agama-agama lain itu konon. Makanya agama lain ini kadang-kadang kiainya itu nggak perlu nyambut gawe, nggak perlu bekerja, cukup ngopeni jamaahnya. Contohnya pendeta, pastor itu kan nggak perlu nyambut gawe koyok kiai orang Islam. Kalau itu sudah dijamin oleh, karena apa? Karena dana infaknya itu persentasenya besar. Kalau kita kan kecil, ya kecil, hanya 10%, 1/10-nya, bukan 2/4-nya, bahkan apa atau 1/5-nya, bahkan 2,5%, tidak sampai 25%, hanya 2,5, bayangkan seperti. Tapi agama-agama lain ada yang masih menerapkan, ya, karena itu makanya jadi orang Islam itu sajane enak. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih, duh Gusti ing makuwaos muge panjenengan pun ngantos membebani kula dengan beban yang kami tidak sanggup memikulnya. Itu ora kuat memikulnya, sama dengan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qabl. Rabbana hamila ma la taqata lana bih wa'fu ana. Jadi walat lanal bih itu minat taklifi wal balai. Begitu juga puan-puan. Jadi kalau kita perhatikan ya, kayak musibah contohnya, bala itu kan musibah. Apa yang terjadi zaman sekarang dengan zaman nabi-nabi atau umat-umat sebelum kita, umat Islam, itu luar biasa. Bayangkan zaman Nabi Nuh saja, nah itu sampai dunia itu ditenggelamkan. Itu kemudian zaman Nabi Adam, zaman Nabi Sis, terus zaman Nabi Daud, itu berat itunya itu apa namanya, ujian dan cobaan itu. Nah umat Nabi Muhammad walaupun banjir iso makan, kan itu. Kayak di mana sekarang di Kalimantan katanya sudah banjir gitu. Kita ini kan gempa bumi seperti 2 hari yang lalu ya di Mentawai ya, daerah. Tapi enggak tsunami di Aceh semuanya itu dibandingkan dengan umat dulu enggak seberapanya, walaupun ya memang namanya, makanya kita berdoa supaya kita terhindar itu. Jadi Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi, ini termasuk beban-beban akibat apa? Akibat bala, bencana, ada itu musibah. Dan itu semua boleh jadi merupakan kausalitas dari perilaku kita semua, ya. Sebab bumi ini itu tidak mau. Makanya kan ada ayat anal ardo yarisuha ibadiyas sholihun. Sungguh bumi itu hanya rela ditempati oleh orang-orang yang soleh. Jadi kalau panjenengan rajin jamaah seperti ini, bumi itu senang.
Jadi makanya kan setiap jangkah itu akhirnya menjadi saksi panjenengan saking budal saka omah dugi masjid kan, katanya para dalam hadis kan setiap jangkah kita dihitung pahalanya sendiri-sendiri. Napa malah kalau umai ado dari LPK meriki melampah. Nah, itu. Oh, itu setiap jangkahnya istimewa. Atau pojok meriko, pojok gang berapa itu, atau dari Pagesangan meriki, dari Jambangan melampah. Itu luar biasa itunya. Setiap jangkah dihitung. Ya. Keistimewaan pahalanya itu. Apalagi kalau panjenengan bisa memberi contoh, mansana sunatan hasanatan, kerajin jamaah jenengan itu ditiru, akhirnya tonggone melo pisan, ya enak ya panjenengan jamaah kok koyo dengan suami selalu mesra, itu selalu bergandeng tangan sepanjang jalan ke kenangan. Kan boleh Bu gandengan dengan asalkan ya kulitnya ojo nempel kan, itu kan saking mesranya itu kan. Ada, saya punya dosen yang sampai sekarang masih sehat, suami istri, setiap pagi itu ke masjid ya, itu bergandengan, artinya ya selalu berdua lah. Gimana Bu ya nyanyiannya? Wah, hujan yang rintik-rintik ya, makanya yang belum punya pasangan lagi monggo pados pasangan Pak Yahya ya, supaya jamaah ya, supaya iso bergandengan kalau ke masjid kan. Nah, ibu-ibu yang belum pasangan monggo, suami yang sudah wafat ya sudah, itu sudah alamnya sendiri-sendiri kalau purun, tapi saya yakin ibu-ibu lebih kuat dari bapak-bapak. Jadi uswah, jadi menjadi ditiru ya oleh orang lain, maka sing niru itu mendapat pahala dan kita pun kecipratan pahala dari orang yang meniru kepada kita, dengan tidak mengurangi pahala dari orang yang meniru dari perbuatan baik yang kita contohkan. Makanya inisiator, kalau bahasa yang lebih kerennya, orang yang berinisiatif, motivator, orang yang memberi semangat penggerak supaya bisa menggerakkan. Kemudian orang itu meniru, mansana sunatan hasanatan falahu ajru mislu ujuri man amila biha. Tapi sebaliknya juga gitu, mansana sunatan sayiatan falahu wizru. Kalau kita juga memberi contoh jelek, akhirnya orang tuh niru ya, dari contoh jelek yang kita itu, makanya literasi itu jangan sampai yang jelek-jelek. Udah jelek dipamer-pamerkan lagi, wah, dicontoh oleh orang yang meniru kejelekan yang kita beri contoh. Itu, maka kita pun akan kecipratan dosa dari. Nah, jadi ada ininya lah, ada apa namanya, ada wa'fu anaduh Gusti makwaos mugio panjenengan nyepuro memaafkan kepada kami ana saking segala perbuatan dosa yang kami lakukan. Ai dunubana, duh Gusti mugio panjenengan menghapus. Wa'fu itu diartikan umhu itu menghapus dunubana ing piro-piro dosa kita. Nah, ini hubungannya dengan dosa besar Bu ya. Jadi wa'fu ana waghfir lana, duh Gusti mugi panjenengan nyepuro dumateng dosa-dosa. Nah, kalau waghfir itu bisa dosa besar dan dosa kecil sekaligus. Makanya istighfar nggih sing rajin, astagfirullah. Rasulullah saja satu hari satu malam tidak kurang 70 kali nyuwun ya, pengapura saking Gusti Allah. Padahal Rasul itu sudah dimaksum. Terus dimaksum nggih. Dimaksum itu sebelum berbuat dosa itu sudah diampuni atau diingatkan. Nah, makanya di dalam Al-Qur'an itu ada ayat namanya ayat itab.
ayat-ayat yang berfungsi mengingatkan kekeliruan yang dipraktekkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya abasa watawala. Napa panjenengan wahai Kanjeng Nabi, ada orang buta kok jenengan berpaling? Ya, konon riwayatnya kan Rasulullah berkumpul dengan pembesar-pembesar Quraisy, datang orang yang gak patek. Ada rasa kurang sek, kok sedang rapat dengan para pejabat tinggi, kok ono orang kere melebu kan. Nah, itu akhirnya turunlah ayat abasa watawala anjahul a'ma. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran itu sebagai ayat teguran. Nah, itu ayat teguran. Nah, ayat itab istilahnya itu dalam warhamna duh Gusti ing makwaos mugia panjenengan maring rahmat. Fir rahmati ziyadatun alal magfirati. Rahmat di sini sebagai tambahan. Memang kita kalau jaluk itu gak usah sedikit-sedikit. Sebagai tambahan dari kita nyuwun di sepuro, nyuwun di ampuni, nyuwun di maafkan. Angta maulana utawi panjenengan iku maulana punika panjenengan iku penolong kita sedaya. Ai sayyiduna, yaitu tegese panjenengan itu sebagai jeragan. Wah, bahasa yang lebih kerennya itu sebagai jeragan kita. Nah, tetapi kadang-kadang kita ini sudah ngaku jeragan nang Gusti Allah, cik tergoda oleh jeragan-jeragan KW ya, jeragan makanya panjenengan pun ngantos ragu nyuwun ndang Gusti Allah. Ini kan sedang viral sapa namanya pesulap perah. Kan dia bercerita sebelum jadi pesulap dia selalu mohon pada Gusti Allah. Nah itu sedang ya apa ceritanya kelanjutannya dengan Samsudinnya. Ada makanya orang itu jangan jangan terbuai lah dengan dukun-dukun palsu. Dukun semua dukun ya gak boleh Bu. Kita dekati, kita takoni itu gak boleh. Angta utai panjenengan iku maulana dat ingkang dados penolong kita, dadat kang pantos jadi jeragan kula. Nah, dalam semua urusan mutawalli umurina tegese panjenengan wahai Gusti dat ingkang nulungi, dat ingkang mirsani, dat ingkang nanggung kula dalam semua urusan. Dat ingkang ngasihi kula dalam semua urusan. Fangsurna alal qaumil kafirin. Duh Gusti mugia panjenengan nulungi, yaitu pangsurna itu duh Gusti mugia panjenengan nulungi dumateng kita sedaya alal qaumil kafirin saking rekodayane, saking perbuatan jahate, saking saking perbuatan permusuhane tiang-tiang kafir. Nah ini dua ayatnya monggo kalau ini nah ngoten nggih. Ada yang mau perlu diinikan Bu monggo jadi kalau saged panjenengan waos ya dua ayat akhir surat Al-Baqarah ini, bahkan nun sewu sebagaimana di awal kita mau surat Al-Baqarah ada salah satu hadis kalau panjenengan umai wanas kok koyo hokinya itu tidak ada kan. Ada rumah itu kayak kadang-kadang apa istilahnya itu yoninya itu gak ada. Makanya Rasulullah mensunatkan wacon surat Al-Baqarah.
Kalau kok rumah ini kok bikin panas, ya kan wonten ta Bu? Kok iso gak tenang, kemudian iso bahkan sakit-sakitan ada rumah itu. Karena apa? Makanya kalau orang yang titen milih tanah untuk rumah itu ono iku nih, ono ada por ininya apa ada. Apakah rumah ini hoki? Contohnya katanya rumah yang kena tusuk sate, ya itu ya. Dan bukan hanya di negara yang beragama saja, di negara-negara Barat itu, di negara Eropa maupun itu orang iklan rumah, iklan ngetos nih mau menjual rumah itu ada persyaratan kalau rumah itu tidak ada genderuwonya. Itu harus dipublish. Rumah ini tidak ada genderuwonya itu. Saya membaca beberapa iklan yang penghuni. Jadi memang ada. Nah, kalau ada indikasi seperti itu, panjenengan maos akan mawon surat Al-Baqarah. Itu menurut hadis itu. Jadi umina mim makaris syaiton. Karena insya Allah kita aman dari tipu daya dan atau ya hasutannya setan. Ngoten nggih. Monggo ada yang mau komentar? Ya, monggo Pak Yahya napa. Dalam semuanya Bu, mulai ayat 1 sampai ayat 286. Itu kalau memang itunya abot, tetapi ada yang juga dan pun ngantos ya, mohon maaf ya, salah niat juga kadang-kadang itu ini ada cerita lucu ini. Di tempat saya di Jawa Barat itu kan sedang ada proyek jalan tol. Nah, dalam bahasa kita kan ada tempat-tempat yang angker, wingit lah bahasa Jawa. Di satu tempat ada yang wingit itu. Tahu-tahu pegawai yang pekerja itu 4 orang sekaligus semaput. Ini sedang nyupir bego, ya, semaput. Nah, ya. Setelah semaput gak sadarkan diri, ya kemudian dicelukno kiai. Kiainya di tempat saya lah ada. Itu diwaoskan surat ini ayat kursi. Saya tambah ketawa. Awakmu dikira aku ya gak hafal. Ya enggak. Ya, saya lebih hafal dari kamu. Gak mempan akhirnya. Ya, jadi, nah setelah telusik itu ya memang itu. Jadi ketika kita berdoa pun ngantos nilai kepasrahan nang Gusti Allahnya tidak ditanamkan lebih dulu. Dia ya itu contohnya. Di Pondok Langitan itu ya, setiap santri baru itu mesti kejinan. Dan jinnya itu hebat-hebat, langsung hafal Quran. Itu yang baru mau hafal Quran, dia bisa melafalkan mulai bahkan alfiyah yang di pondok itu 1000 bait hafal. Padahal baru mau apa? Ya kejinan biasa. Nah, ketempelan. Nah, oleh karena itu ibu-ibu juga harus ketika kita maos ayat-ayat Al-Quran atau surat-surat Al-Quran yang ada hubungannya dengan maziyah dari ayat Al-Quran itu atau surat dalam Al-Quran itu, niatannya dari awal itu harus harus dibersihkan dulu. Jadi jangan dikira yang hafal Quran itu hanya sampean katanya. Aku ya lebih hafal. Biasa itu karena itu. Ngoten nggih, napa Pak Yahya? Ruqyah. Ya. Ya, ruqyah itu salah satu alternatif di dalam ya, karena bagaimanapun jasad kita ini itu rawan dimasuki dan ditempati bangsa makhluk halus juga. Dan makhluk halus yang bisa masuk ke kita itu bukan hanya satu spesies, 2 spesies, bahkan bisa puluhan, bisa ratusan.
Jadi makanya kita ini kenapa dituntut wudhu yang benar. Nah, salah satu fungsi hikmah dari berwudhu itu diantaranya kita membentengi dari makhluk-makhluk halus supaya tidak nempel, tidak masuk ke kita. Makanya kan di TV itu dulu sering ada namanya uka-uka. Ya masih ada nggak uka-uka? Jadi kemasukan Pak, biasa. Makanya Imam Abu Hanifah, ngapunten nggih, mengapa Imam Abu Hanifah itu ketika beliau mewajibkan kita mengusap kepala itu, mengusap di bagian embun-embun menurut Imam Abu Hanifah. Karena bagian embun-embun itu rawan jadi pintu masuknya bangsa demit, bangsa lelembut, bangsa makhluk-makhluk halus. Jadi orang kejinan. Yang kedua, kita jangan mudah marah. Kalau orang itu pemarah, itu rawan marahnya itu dibarengi oleh bangsa demit juga. Makanya kata Rasulullah kan la taghdab, innal ghadab minasyaiton. Ya, kalau orang marah itu orang kesetanan, yaitu wow. Nah, saya berbeda dengan orang lain, bahwa jin bagi saya ini tidak ada Islam, tidak ada kafir, semuanya kafir. Hanya memang jin itu ada yang bisa meniru-niru dan minta izin kepada Kanjeng Nabi untuk mau menjalankan seperti apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Nanti dalam surat Al-Jin itu ada Pak, nanti kita insya Allah ketemu. Karena jin ini merupakan jenis DNA-nya ini sama dengan iblis dan setan, jin itu. Makanya hati-hati dengan jin itu, kecuali kalau jinnya celana lepis, lain lagi jinnya. Itu bisa jadi Al-Fatihah. Auzubillahi hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim Muhammad salatan tunjina bil hal wal afat wa taqdilana bi jami'al hajat. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma aftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bi hidayah. Hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina rabbana tahmilna la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Sekurang dan selebihnya pangapunten. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi minggu yang datang. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilma